Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insya Allah saya akan menyampaikan materi ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah disiplin ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan bagi para mujtahidin, bagi para orang-orang yang mau berijtihad di lapangan ilmu fikih. Baiklah para hadirin dan pemirsa yang saya hormati, saya usahakan untuk menyampaikan materi ilmu usul fikih ini dengan sederhana saja, karena menyesuaikan dengan tingkat atau kapasitas intelektual kita, di mana kapasitas intelektual seseorang itu sangat berbeda-beda. Oleh karenanya yang ingin saya sampaikan materi ilmu usul fikih ini materi dengan cara yang sederhana. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang arti atau definisi daripada al-ilmu al-usul al-fiqhu. Al-ilmu al-usulu al-fiqhu. Al-ilmu adalah term dari kata bahasa Arab yang artinya pengetahuan. Pengetahuan. Al-usul artinya prinsip-prinsip atau dasar. Prinsip-prinsip. Dasar-dasar. Al-fiqhu artinya pemahaman. Jika digabungkan antara kalimat ini menjadi al-ilmu usulul fikih. Ilmu usul fikih. Ilmu usulul fikih. Ilmu usul fikih berarti artinya pengetahuan dasar-dasar ilmu fikih. Dasar-dasar ilmu fikih. Mengenal, mengetahui dasar-dasar ilmu fikih. Kemudian definisi masing-masing telah disebutkan bahwa al-ilmu pengertian sederhananya adalah pengetahuan, al-usul pengertian dasarnya adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Fikih, al-fiqhu artinya pemahaman. Antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih tentu ada titik perbedaan. Kalau usul fikih membicarakan persoalan-persoalan dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi perkembangan suatu pemahaman. Artinya pemahaman itu bersumberkan dari usul. Nah, disinilah kemudian ada salah satu istilah lagi yang disebut al-far'u, al-furu'. Al-furu' artinya cabang-cabang. Al-furu' ini dalam istilah
fikih disebut al-furu'iyah, tentang cabang-cabang pemahaman. Furu' ini juga memiliki dasar-dasar prinsip dari ilmu usul atau ilmu fikih. Pengertian daripada al-usul diambil dari kata mufradnya aslun. Aslun yang artinya dasar. Kemudian al-usulu atau usulun yang artinya dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Secara bahasa, al-aslu lughatan ma bunia alaihi ghairuhu. Ma bunia. Pengertian al-aslu ma bunia alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi al-aslu ini pengertiannya adalah dasar yang menjadi pijakan bagi sesuatu yang lain. Jika digambarkan seperti suatu bangunan, ka'aslil jidar. Ka'aslil jidar. Ka'aslil jidari, seperti dasar bagi rumah atau pondasi bagi rumah. Yang dimaksud asal di sini adalah asasuhu. Yaitu dasar-dasarnya. Asasuhu ini dalam kaitannya dengan al-usul, usulul fikih, asasuhu pondasi bagi rumah, berarti fikih, al-fikhu dasarnya adalah al-usul. Al-usulu. Berkembang ke selanjutnya dalam pengertian al-asal secara istilah, yaitu yuqalu ala dalili wal qa'idatil kulliyati wal rajihi wal mustashabi, ka qaulihim aslu wujubiz zakatil kitabu ay ad-dalilu ala wujubihal kitabu, qala Allah ta'ala wa atuz zakah. Kalimat wa atuz zakah adalah dalil yang melahirkan sebuah konsep atau dasar di mana diwajibkannya zakat. Jadi zakat itu adalah wajib. Kewajibannya digali secara ilmu usul fikih, lahir dari kata perintah, yakni kata perintah wa atuz zakat. Kalimat atu adalah fi'lul amri, fi'il amr, kata perintah. Suatu kalimat yang menunjukkan perintah, kemudian ada sebuah kaidah yang menunjukkan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada prinsipnya kata perintah itu menunjukkan harus, wajib untuk dilaksanakan. Meskipun kalimat wa atuz zakat adalah kalimat perintah yang belum
menentukan perintah wajib secara makna, akan tetapi secara istinbatul ahkam, menetapkan hukum dari berbagai macam sumber dan dalilnya, ternyata perintah ini tadullu alal wujub, menunjukkan wajib. Lahirlah sebuah kaidah yang berbunyi al aslu fil amri lil wujubi. Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan wajib. Sebagaimana kalimat aqimus sholat. Aqimus sholat adalah ayat yang menjadi dalil petunjuk bahwa sholat itu wajib. Dari kalimat aqimus sholat, kalimat aqimu adalah fi'lul amri, fi'il amr yang menunjukkan perintah. Lalu dikaitkan dengan kaidah al aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan wajib. Kewajiban sholat ditunjukkan oleh dalil aqimus sholat, meskipun secara makna langsung menunjukkan perintah. Perintah itu ada yang menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan arti sunnah, ada juga perintah yang menunjukkan mustahabah, perintah anjuran. Namun karena dari berbagai macam dalil dan menghubungkan dan dari hadis-hadis di mana tentang kewajiban sholat, banyak hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat dan zakat. Lalu lahirlah sebuah kaidah al aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan wajib. Sebuah pendapat mengenai ibahatul maitati, kebolehan mengkonsumsi bangkai, lil mutirri, bagi orang-orang yang dalam kondisi terdesak. Pada prinsipnya kebolehan mengkonsumsi bangkai dalam kondisi terdesak adalah khilaful asli, menyalahi prinsip, atau mukhalaful lil qaidatil kulliyah, bertentangan dengan prinsip kulliyah, prinsip secara umum, yang artinya wahia kullu mayyitatin haramun, semua bangkai adalah haram. Pada prinsipnya bangkai itu adalah haram. Namun ketika menghadapi kondisi doror atau mudtir, bahaya, terdesak, terpaksa, maka ada sebuah dalil yang membolehkannya ketika kondisi doror ini, dengan kalimat illa madturir tumbi, kecuali jika kalian menghadapi kondisi doror atau bahaya. Oleh karenanya, memahami prinsip ilmu ushul fikih adalah sangat penting dan berfaedah untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman kita yang memiliki argumentasi yang kuat, di mana menghadapi perkembangan zaman dan hukum tetap ada, penetapannya sesuai dengan konteks kalimat ayat-ayat Quran, juga sesuai dengan dalil dari as-sunnah atau hadis-hadis Nabi.
Lalu pengertian usulul fikhi adalah dalilul fikhi ala sabilil ijmal. Pengertian usul fikih yaitu dalilul fikhi ala sabilil ijmal, petunjuk pemahaman berdasarkan global, berdasarkan cara yang global. Kaqaulihim, seperti istilah atau kaidah mutlaqul amri lil wujub. Penggunaan kata perintah itu menunjukkan wajib. Wa mutlaqin nahyi lit tahrim. Dan penggunaan kata larangan itu menunjukkan haram. Di mana kalau ada perintah, kata perintah itu pada prinsipnya menunjukkan wajib, kecuali illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan lawannya atau menunjukkan kebalikannya, maka dari pengertian wajib bisa saja menjadi pengertian yang lainnya. Yang kedua, mutlaqun nahi lit tahrim. Pada prinsipnya penggunaan kata larangan itu menunjukkan haram. Illa madalla dalilu ala khilafi, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan arti sebaliknya. Wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma'i wa mutlaqul qiyasi hujajun. Penggunaan dari istilah fi'lun nabi, perbuatan nabi, kemudian ijma, qiyas, merupakan hujah, merupakan dalil, merupakan argumentasi. Maka disinilah pentingnya mengenal istilah-istilah ilmu usulul fikih. Yang kedua, pengertian fikih. Al-fikhu lughatan. Pengertian fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu, yang artinya pemahaman. Jadi al-fikhu, fikih itu artinya al-fahmu, yaitu pemahaman atau faham. Seperti perkataan faqihtu kalamak, aku memahami pembicaraanmu, aku memahami perkataanmu. Yang dimaksud fahimtu, aku memahaminya. Namun pengertian al-fikhu, fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Pengertian fikih secara istilah, yang dimaksud istilah di sini adalah istilah yang dibakukan oleh para ahli usul. Jadi istilahul usuliyin, istilah ahli-ahli usul, mengartikan fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah allati tariquhal ijtihadu, yaitu mengenal hukum-hukum syarak agama allati tariquhal ijtihad, yang mana teorinya itu adalah dengan ijtihad, caranya dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Nah, disinilah ada istilah baru yang disebut al-ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah kesungguh-sungguhan, mengerahkan kemampuan dengan segala daya upaya untuk menggali suatu hukum
dengan dalil-dalilnya yang sangat rinci. Salah satu contoh, kal ilmi bi annan niyata fil wudu'i wajibatun, seperti memahami atau mengetahui bahwa niat dalam berwudu, niat berwudu itu adalah wajib. Manakah dalil yang menunjukkan bahwa niat wudu itu wajib? Nah, disinilah yang disebut berijtihad untuk mengetahui tentang wajibnya niat untuk berwudu. Salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya niat adalah hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu sah dengan sebab niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu sah binniyati dengan sebab niat. Hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Kemudian kita perhatikan wudu merupakan minal a'mal, sebahagian daripada perbuatan atau amal, di mana wudu ini merupakan amalul ibadah, perbuatan ibadah yang mana membutuhkan niat. Dalil inilah yang dijadikan pijakan bahwa niat untuk berwudu itu adalah wajib. Seperti itulah sebahagian daripada istilah-istilah atau kaidah-kaidah yang termaktub dalam pembahasan ilmu usulul fikih. Kelanjutannya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang saya akan membahas tentang istilah-istilah lain yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Di antaranya mengenai al-ahkam, yang mana pembahasannya tentang al-hukmu, al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum taklif, al-ahkamul wad'iyah, hukum wad'iyah. Kemudian dibahas mengenai al-hakim, mahkum bih, dan muta'alliqatul ahkam yang berkaitan dengan persoalan hukum-hukum. Tentunya al-ahkamus